Selamat pagi, perkenalkan nama saya Harmono, NIM 2018 310095. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 5 sekaligus anggota kelompok dari kelompok 5. Baik, di sini kami akan menyampaikan hasil presentasi kami tentang perencanaan pangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan pemateri menyampaikan hasil presentasi. Silahkan. Baik, perkenalkan saya Virgilia Indoparera. Di sini saya akan membahas mengenai perencanaan. Sebelum jauh pada materi tentang perencanaan pangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, di sini saya akan menjelaskan apa itu perencanaan. Jadi, perencanaan itu sendiri adalah rangkaian pemikiran atau usaha sadar terorganisasi dan terus-menerus guna memilih alternatif terbaik dari jumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu, atau dapat dikatakan juga sebagai suatu tindakan yang berorientasi ke masa depan dengan melalui serangkaian pilihan-pilihan serta bagaimana cara untuk mencapainya. Jadi yang paling penting pada perencanaan pangan berbasis korporasi petani ini, yang paling penting yaitu kemampuan untuk mewujudkan ide-ide ke realita. Perkenalkan, nama saya Magdalena Yunita Hoar. Elemen utama perencanaan pangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Yang pertama, perumusan atau identifikasi persoalan. Nah, di sini identifikasi pasar kita lihat terlebih dahulu ada mitra atau saluran pemasaran yang menjamin produk kita diterima atau tidak. Yang kedua, perumusan tujuan. Nah, di sini hasil usaha berpaduan memuaskan semua pihak. Yang ketiga, penjabaran dan pemilihan alternate. Yang keempat, penentuan pencapaian tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayu Budi Asmarahani, NIM 2018 310081. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait lanjutan yang sudah disampaikan oleh teman-teman, yaitu terkait perencanaan pangan kawasan pertanian berbasis korporasi Peraturan Mentan RI nomor 18 tahun 2018 dan Keputusan Mentan RI nomor 472 tahun 2018. Nah, di sini terkait komoditas prioritas nasional untuk subsektor tanaman pangan antara lain yang pertama ada padi, jagung, ubi kayu, dan kedelai. Nah, di sini kawasan tanaman pangannya yaitu kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan existing atau calon lokasi baru yang lokasinya dapat berupa satu hamparan atau hamparan parsial yang terhubung dengan aksesibilitas jaringan, infrastruktur, dan kelembagaan secara memadai. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan materi kami. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Apolini Sony, NIM 2018 310083. Nah, di kali ini saya akan membahas tentang kriteria khusus kawasan pangan, yaitu pangan padi, jagung, kedelai, maupun ubi kayu. Nah, pembahasan yang poin pertamanya dari kriteria khusus ini harus memperhatikan atlas peta potensi pembangunan kawasan, yaitu kawasan padi, jagung, ubi kayu maupun kedelai. Untuk skala nasional yaitu 1 dibanding 250.000. Itu maksudnya itu 1 cm perbandingannya 250.000 cm. Kemudian untuk skala kabupaten ya, itu 1 berbanding 50.000, dimana 1 cm itu kalau di 1 cm di atlas itu sama dengan
50.000 cm. Kemudian yang poin kedua itu memprioritaskan lahan untuk mencapai memprioritaskan lahan yang telah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan. Jadi di sini harus memprioritaskan lahan yang sudah seharusnya ditetapkan, itu yang akan dijadikan lahan untuk kawasan pangan tersebut. Kemudian memperhatikan luasan lahan untuk mencapai skala ekonomi di satu kawasan kabupaten atau kota, yaitu untuk padi, jagung, ubi kayu, yaitu minimal pencapaiannya 5.000 hektar, dan untuk kedelai minimal 2.000 hektar. Itu untuk memperhatikan luasan lahan untuk mencapai skala ekonomi. Jadi kalau misalkan untuk penanaman ubi kayu, kalau misalkan 4.000 hektar, itu sebenarnya belum termasuk skala ekonomi. Jadi lanjut lagi, untuk memperhatikan luasan gabungan lintas kabupaten atau kota untuk mencapai skala ekonomi. Memperhatikan luasan, jadi harus memperhatikan dulu luasan lahan gabungan antara kabupaten dan juga kota itu, skala ekonominya seberapa besar, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Yuliana Elvira Hasim, NIM 2018-310086. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya membahas tentang tujuan dari pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Yang pertama itu untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing wilayah dan komoditas pertanian untuk keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Yang kedua, memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan. Yang ketiga, memperkuat kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi prasarana, dan sasaran publik, permodalan, serta pengolahan dan pemasaran. Nama saya Junaidi. 5 langkah strategis untuk menumbuh kembangkan kelembagaan korporasi di dalam kawasan pertanian, yaitu 1. Konsolidasi petani ke dalam kelembagaan ekonomi berbadan hukum. Kedua, aksesibilitas terhadap fasilitas infrastruktur publik. Ketiga, aksesibilitas terhadap sarana pertanian modern. Yang keempat, konektivitas dengan mitra industri, pengelolaan perdagangan modern. Dan yang kelima, aksesibilitas terhadap permodalan asuransi. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi pengembangan kawasan pertanian merupakan kegiatan kompleks menyangkut banyak aspek dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pengembangan kawasan perlu dilakukan secara hati-hati, bertahap dengan pendekatan dan metode yang sistematis, terencana, termonitor dengan baik. Untuk diperlukan metode dan instrumen untuk monitoring dan evaluasi terhadap setiap tahap pengembangan kawasan pertanian tersebut. Baik, terima kasih untuk pemateri. Sekian dari hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kekurangan saat penyampaian materi, mungkin nanti akan bisa kami perbaiki selanjutnya. Baik, terima kasih.